Ya, ini kalimat yang mesti kita jaga untuk kita pelihara. Bahkan subhanallah, mentalqinkan ini bukan hanya sekedar ketika anak sudah mulai bicara, bahkan disyariatkan ketika anak lahir untuk diazankan. Biar pertama kali yang didengar oleh telinga anak kita kalimat tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, kita azankan. Dan kalimat-kalimat inilah yang kita berharap tumbuh dan menjadi sesuatu yang memberikan energi dalam jiwa anak kita. Kadang hari ini banyak orang mendendangkan, ya, ganti sekarang. Tidak lagi mendendangkan nyanyian, tidak lagi melantunkan nyanyian-nyanyian untuk anak kita, tapi kita isi dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang harus kita pahami bersama. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab Tuhfah, fa idza kana waqtu nuqtihim falyulaqqinu. Kata Ibn Qayyim, dia berpesan, kalau pertama kali anak kita sudah mulai, ya, anak kita sudah mulai ngomong, sudah mulai terdengar suara, sudah mulai dia bisa berucap, maka kata Ibn Qayyim, laqinu, ditalqinkan ke mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disampaikan kalimat ini. Kenapa? Waliyakun awwala ma yaqra masami'ahum ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, agar yang pertama kali yang mendengar, yang didengarkan oleh telinganya, yang menyentuh telinganya adalah kalimat ma'rifatullah wa tauhidu wa annahu subhanahu fawqa arsyih, ya, mentauhidkan Allah, kemudian kita kenalkan bahwa Allah di atas arasnya, yanzuru ilaihim, yang mana Allah melihat kepada mereka, wa yasma' kalamahum, yang kita katakan bahwa Allah melihat kita dan Allah mendengarkan ucapan kita, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, maka ajarkan ke anak kita bahwa Allah membersamai kita, artinya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan mengawal kita. Nilai-nilai iman ini sudah mulai kita tanamkan sejak kecil. Kamu harus jujur, nak, Allah melihat dan mendengar kita. Allah melihat dan mendengar kita. Dikisahkan orang-orang Banu Israel zaman dahulu, mereka suka sekali mengawali pembicaraan anak-anak mereka sejak kecil itu, ya, dengan ucapan Ammanuel. Ini artinya dalam bahasa mereka ini adalah ilahuna ma'ana. Artinya Ammanuel itu adalah Tuhan kita bersama kita. Ilahuna, Tuhan kita, Rabb kita, ya, ma'ana, bersama kita. Ini sudah dimulai ditanamkan ini. Anak-anak kecil kita, jangan kamu ngambil hak orang, Allah Maha melihat. Itu mulai diketanamkan itu. Disampaikan saja. Jangan kamu berbohong, Allah Maha tahu apa yang kita ucapkan. Dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat ini kita berharap. Jadi hal yang paling utama kita lakukan adalah menanamkan pondasi la ilaha illallah dalam diri anak kita, diawali dengan ditalqinkan, dibacakan kepadanya. Lalu implementasi daripada la ilaha illallah kita terjemahkan dalam dialog kita. Itu tadi, Allah melihat kita, nak. Allah bersama kita, Allah melihat kita, ilmunya bersama kita, Allah mendengar kita, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini mesti kita sudah sampaikan kepada anak-anak kita. Walihada kana ahabul asma'i ilallah, nama yang paling Allah sukai dua, Abdullah wa Abdurrahman. Kalau ada di antara jemaah ini yang akan lahir anaknya, kasihlah nama ini, ya, Abdullah dan Abdurrahman, gitu, ya, Abdullah dan Abdurrahman. Karena Nabi mengatakan sebaik nama itu adalah dua ini. Kenapa demikian? Kenapa penting kita sebutkan Allah melihat, Allah mengawas? Idza wa'atifal wa aqila ala annahu Abdullah wa anna Allah sayyidahu wa maulah. Dan kenapa penting kita berikan nama Abdullah? Ketika anak kita faham dia adalah sebagai hamba Allah dan Allah adalah sebagai sayyid, sebagai tuan, maka kita berharap menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam Musnad Abdul Razak diceritakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajari anak-anak dari Bani Hashim. Bani Hashim, Nabi yang mengajarkan ketika lisan mereka sudah fasih, sudah lurus dan sudah bisa berucap dengan baik, Nabi membacakan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 111. Apa bunyi ayatnya? Wa qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidh waladan, yang tidak memiliki anak, wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, yang tidak punya syarikat di dalam kerajaannya. Nabi talkinkan kepada anak-anak Bani Hashim. Al-Isra 111 ini diulang-ulang. Dalam riwayat ini 7 kali Nabi membacakan. Kalimatnya kan luar biasa ini. Wa qulil hamdulillah, katakan segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidh waladan, yang tak memiliki anak. Ini kan memberikan sebuah pondasi yang kuat ini. Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, yang tidak memiliki syarikat dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dibaca oleh Nabi 7 kali, anak-anaknya dibacakan ke anak-anak itu dan ditalkinkan ayat ini. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum, walidzalika kanat wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Ini wasiat Rasul kepada Mu'adz, betapa apa yang diwasiatkan Nabi ini, dan hadisnya dalam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Nabi mengatakan, ya, di dalam bab ya yang sangat perlu untuk kita memiliki adalah bahwa wa anfiq ala ayalika min taulik, berikan, infakkan kepada keluargamu dari apa yang Allah titipkan kepadamu. Wala tarfa anhum asaka adaban wa akhifhum billah fillah, ya, artinya jangan engkau tinggalkan tongkatmu, ya, artinya jangan engkau tidak pernah memberikan kepadanya pendidikan adab, ya. Maka dalam Islam itu sesungguhnya ada sebuah perintah meninggikan cambuk di dalam rumah kita, agar anak itu bisa terdidik dengan baik, dan takutkan mereka, ingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka berita-berita itu sampai tersebar di kota Mekah. Kita lihat Ali bin Abi Thalib, seorang anak kecil yang memutuskan diri untuk beriman kepada Allah. Ini dahsyat, betapa usia kecil sudah bisa memutuskan apa yang harus ia putuskan. Ketika Nabi mengajarkan, ya, untuk beriman, mengajak untuk beriman kepada Allah, maka dia katakan, saya tanyakan dulu ke orang tua saya. Jangan, kata Nabi, engkau bisa tentukan sendiri. Maka tak lama kemudian Nabi, ia mendengarkan dari lisan Ali bin Abi Thalib mengucapkan asyhadatain sebagai pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, bahwa sangat banyak dari sahabat-sahabat muda di zaman Nabi kita SAW, mereka masuk kepada agama ini tanpa ada keraguan. Mari kaum muslimin dan muslimat, kita sebagai orang tua kawal akidah anak-anak kita dengan melakukan, mentalkinkan, membacakan kalimat la ilaha illallah serta dengan maknanya. Dengan arti la ilaha illallah apa? Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sampaikan itu arti kepada anak kita. Jarang-jarang Pak hari ini orang tua yang mau sabar membacakan itu. Nak, sini, kamu tahu tidak kalimat ini artinya? Dan ini bukan kalimat sembarangan.
Kalimat yang bisa memberikan kepada kita jaminan keselamatan dunia akhirat. Kalimat la ilaha illallah. Kita ingat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di hari kiamat kelak, ya, semua orang akan dihisab Allah. Ada orang yang dosanya sepanjang mata memandang, ditimbang, lalu kemudian timbangan dosa lebih berat daripada timbangan kebaikan. Tidak ada kebaikannya, dosa semuanya. Tapi Allah katakan, kami akan keluarkan satu kartu yang di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tertulis kalimat itu. Itu yang belum dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah keluarkan. Dikeluarkanlah. Ditimbanglah. Ditaruh di satu piring kalimat la ilaha illallah, ditaruh di sebelahnya seluruh dosa yang ia lakukan. Apa yang terjadi kaum muslimin? Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari dosa-dosa yang ia lakukan. Bayangkan. Maka jangan dianggap remeh kalimat itu. Dan itu mesti kita sampaikan ke anak-anak kita. Karena kalimat ini ada kalimat yang membeda antara kita dengan yang tidak beriman. Kalimat ini kata Nabi kalau dia dibaca di akhir kalam dari kehidupan ini, maka dia jaminannya surga. Ditimbanglah kebaikan, ditimbang keburukan. Keburukan banyak, keluarkan satu bitaqah. Maka hadis ini disebut dengan hadisul bitaqah. Hadis kartu yang tertulis dalam kartu itu kalimat la ilaha illallah. Ditimbang. Berat ini timbangannya. Selamatlah dia. Nah ini. Jadi kita kawal akidah anak-anak kita. Kita jaga. Hal yang paling menakutkan bagi kita kaum muslimin adalah di saat kita sudah di usia senja, anak-anak kita belum tahu dengan kiblatnya. Maksudnya dia tidak pernah atau jarang dalam melakukan ibadah salatnya. Makanya di antara ungkapan yang indah, ya, yang membuat hati kita teduh, membuat mata hati kita teduh di saat kita sudah beranjak usia senja, adalah mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah. Karena iman yang kuat di dada mereka. Itu yang paling menyenangkan hati kita, Pak. Itu yang membuat tentram jiwa kita. Di saat kita sudah beranjak usia senja, anak-anak kita tumbuh berkembang, sudah dewasa, dan mereka memiliki iman yang kokoh di dada. Ini yang paling kita dambakan, Pak. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, ya. Anak-anak kita semuanya menjadi anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang kuat imannya, kokoh akidahnya, benar amalnya. Gitu kan? Kita pengenkan akidahnya benar, amalnya juga benar. Karena kalau amalan tidak benar, tidak bernilai juga. Amal itu tidak hanya cukup dengan semangat. Amal mesti diilmui. Amalan itu mesti diilmui dengan ilmu yang bersumber Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para generasi awal kita. Jadi ketika anak-anak kita tumbuh di atas cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya, ini nikmat yang tidak bisa diukur dengan nikmat dunia. Hal yang membanggakan kita nanti setelah kita tiada adalah doa-doa mereka yang mereka lantunkan, yang mereka panjatkan kepada Allah, yang mereka teringat dengan kebaikan kita, lalu kemudian dia berdoa untuk kita, Allah maghfirli zunubi wa zunuba wali walidayya. Maka subhanallah, ini adalah hal yang mesti kita pikirkan bersama, sampai-sampai ya kita
harus serius dan harus mengawal mereka sampai mereka paham dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Ditalkin. Ditalkin artinya dibacakan. Coba baca nak la ilaha illallah, disuruh dia. Masih ada punya anak kecil? Ada bang? Masih bang? Ada Ustaz? Alhamdulillah. Talkinkan kalimat-kalimat itu di rumah. Kalau masih ada kita masih anak kecil, ucapkan la ilaha illallah. Itu Nabi menyuruh kita. Dan itu syariat. Jangan yang lain-lain dulu. Kalau kebaikan itu mesti dikawal, mesti ditumbuhkan. Tapi kalau untuk keburukan tidak perlu diajarkan. Keburukan itu datang sendiri dia, cepat lengketnya. Karena dihantarkan oleh syahwat dan hawa nafsu dan didorong oleh syaitan, waliyadzubillah. Tapi untuk kebaikan itu mesti dikawal dengan pendidikan, diingatkan saja, terkadang masih lupa kan? Padahal setiap hari sudah amalan itu. Tapi mesti juga diingatkan. Begitulah kita. Ya, lemahnya diri kita perlu untuk senantiasa diingatkan oleh siapapun dari kita, terutama orang tua kepada anak. Gitu kan? Ini yang pertama ya. Talqinut tifl kalimat tauhid, mentalkinkan mereka dengan kalimat tauhid. Nah, asas yang kedua, langkah yang kedua ya untuk membangun akidah, pondasi akidah anak kita, tanamkan hubbullah. Tanamkan kepada diri anak-anak kita agar cinta kepada Allah, wal isti'anatu bih, dan ajarkan mental mereka agar senantiasa mereka ini bergantung minta tolong kepada Allah. Dalam seharian kita sering kita dapatkan dialog ini, minta sama Allah nak. Ini kalimat ini kuat ini, kalimat ini luar biasa ini, minta sama Allah nak, Allah kasih kita. Ya, minta ini ya gitu ya. Minta tas baru ya gitu kan. Tidak apa-apa nak, minta sama Allah ya nak. Semoga Allah beri ayah rezeki dan kita beli nanti. Itu kalimat itu. Ya besok ayah belikan. Nah, ini betul juga, tapi kurang di situ terdapat penanaman, kurang terdapat penanaman akidah, keimanan. Makanya para bunda ya, itu juga agar ketika anak kita minta sesuatu yang itu butuh duit dan perlu modal, maka kita sanggup nih beli sekarang, tapi kita bilang dulu, nak, minta sama Allah, minta sama Allah. Sehari berikutnya minta lagi. Apa kamu sudah berdoa kepada Allah? Sudah. Kamu yakin Allah beri? Yakin. Kalau yakin, iyalah kita pergi. Begitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu akan tertanam dalam diri anak kita, akan teringat selalu oleh anak kita. Sama dengan menanamkan cinta kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan bagaimana caranya agar anak kita cinta? Ingatkan dengan nikmat ini dari Allah semuanya. Ya. Kita pulang dari kantor bang, ke sore-sore hari bawa makanan, bawa buah-buahan misalnya. Kita pulang kerja, sini nak, kita nikmati ya buah-buahan ini. Tapi sebelum itu ayah ingatkan, ini adalah karunia Allah, nikmat Allah, wajib kita syukuri. Maka coba ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah semuanya. Itu nilai-nilai ini harus ada. Maka tanamkan pada diri anak kita cinta kepada Allah, selalu minta tolong kepadanya, dan menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah. Wal imanu bil qada'i wal qadar, kita mengimani qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Takdir apapun yang menimpa kita, kita harus kita ingatkan itu dari Allah. Dan Allah tidak mungkin menginginkan kecelakaan bagi hamba-Nya. Mestilah Allah menginginkan sesuatu yang terbaik dari kita. Nah, cara Allah berbeda-beda di dalam membuat orang kembali kepadanya. Itu adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, tanamkan kecintaan terhadap Allah dan kecintaan
ya dalam meminta tolong, selalu bertawakal, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan ya dalam kitab ini, innaha bitarsikhi hubbillahi ta'ala wal isti'anatu bihi wa muraqabatihi wa bil imani bil qada'i wal qadari wa hadha uslubu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ibtikaran min ahadi ghairi. Menanamkan cinta kepada Allah itu metode Nabi, cara Nabi untuk mendidik anak-anak. Makanya Pak ya, anak-anak di zaman Nabi, kita teringat ya bagaimana cintanya dua anak kecil kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang itu bertanya kepada di perang Uhud ya. Dia seorang bocah masih kecil minta izin, mana Abu Jahal. Ada apa urusan kamu dengan Abu Jahal? Saya dengar dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua anak kecil terbang lari ya mengejar Abu Jahal, lalu kemudian meninggal. Oleh karenanya ikhwani fillah, kita ini dikasih kunci-kunci itu kepada anak kita. Mulaikan, jangan pernah kita mengatakan anak belum paham. Jangan. Nabi saja mengatakan kepada Ibnu Abbas di dalam dialognya kepada Ibnu Abbas, ya gulam, gitu kan, sebagai anak kecil artinya, inni u'allimaka kalimat, aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah nak, Allah pasti menjaga kamu. Coba kira-kira siapa yang guru SD ini? Gitu. Jaga Allah nak, Allah pasti menjagamu. Ini kan masih umum nih sifatnya nih. Bagaimana cara menjaga Allah? Dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu dalam rangka menjaga ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, maka kemudian Ibnu Abbas ini menjadi orang hebat ya. Ya, Nabi mengatakan ya, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Ketika engkau menjaga Allah, engkau dapatkan Allah bersamamu di depan. Allah tak akan abaikan orang yang membantu dan menolong agamanya. Ikhwani wa akhwati, maka disinilah penting bagi kita untuk menanamkan poin kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita ajak dia lihat ke langit yang tinggi, yang tak bertiang. Katakan kepada nak, siapa yang menciptakan ini semua? Adalah Allah. Siapa yang menciptakan bumi ini semua? Allah ya. Alhamdulillah. Kaitkan semua itu kepada agamanya. Insya Allah berkah. Insya Allah kebaikan itu akan terlihat. Coba kalau kita, ini dialog iman. Karena dalam pendidikan itu nama dialog iman. Di mana kita sentuh jiwa-jiwa kita sentuh jiwa anak-anak kita dengan penuh menanamkan keimanan pada diri mereka. Coba nanti rasakan kalau kita lihat ya, kita lihat langitnya. Oh, bintang-bintang yang sangat banyak. Katanya siapa yang menciptanya? Anak-anak kita terkadang masih malu-malu. Allah ya, alhamdulillah. Karena Allah nak melalui ciptaannya. Bintang-bintang yang sangat banyak jumlah di atas langit. Allah semua yang punya. Allah semua yang berkehendak itu semua. Tanamkan itu. Ini yang kering dalam dialog kita hari ini. Guru-guru misalnya dalam pendidikan, jangankan bicara yang lain ya. Guru-guru di sekolah saja. Kita bicara H2O, ya sampai di situ saja. Bicara udara, sampai di situ saja udara untuk digunakan untuk bernafas. Sampai di situ saja. Air, air ini kita gunakan untuk minum nak. Untuk bisa mencuci pakaian juga, dan bisa kita ya banyak hal, tapi lupa kita mengatakan ending dari closing dari pertanyaan kita itu apa? Siapa yang menciptakan air ini nak? Allah. Nah itu dia. Itu kita belajar ketika SD, SMP, setingkat SMA. Kan sampai di situ aja tuh bicaranya kan. Oksigen ya sudah sampai oksigen saja. Fungsinya untuk apa? Hujan yang turun gitu.
Kita ya sudah kita katakan hujan turun. Itu bahkan fenomena alam. Tanpa kita kaitkan siapa yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala. Naikkan level kita sudah ya. Kita sebagai orang tua yang menjadi guru di rumah atau sebagai guru di sekolah, naikkan levelnya sedikit lagi. Kita tinggalkan sudah hanya menanyakan siapa dan bagaimana, menanyakan apa dan bagaimana, jangan. Tapi kita sudah mesti menanyakan dari semua nikmat ini, siapa penciptanya. Mari kita tanyakan itu. Kalau salah, kita luruskan. Kalau belum benar, kita benarkan. Jelas ya? Jelas ya? Jadi hal ini mesti kita ingatkan. Kita kaitkan semua ungkapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kaitkan semuanya sehingga anak ini cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah SWT. Nah, cinta kepada Allah, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, kalimat Nabi dalam lanjutan dari hadis tadi itu adalah lebih kuat lagi. Annal wa'lam, ketahuilah nak, annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai', kandai seluruh umat ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat untukmu, lam yanfa'uka, kata Nabi, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepada kamu, illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan, tertulis untukmu. Tak ada yang bisa jamin. Wastama'u ala yadurruka bi syai', lam yadurruk, kalaupun mereka sejumlah makhluk ini berkumpul bersatu padu semua untuk mendatangkan mudarat kepadamu, tidak akan berlaku mudarat itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Di kalimat ini, kalimat tauhid ini, Bang. Ini yakin karena ada. Nah, jangan takut kamu di dunia ini. Tak ada yang, semuanya Allah yang Maha Kuasa. Sampaikan, kalau semua umat berkumpul untuk mendatangkan mudarat, manfaat kepada kamu, tidak akan mungkin kamu dapatkan kecuali atas izin. Sebaliknya, berkumpul juga seluruh orang untuk membuat kamu celaka, tak akan celaka kamu kecuali atas izin. Ini sampaikan dialog ini, Pak, nanti karena anak kita tumbuhkan, diberikan stimulus ya untuk jiwa mereka, karena dialog-dialog kita hari ini kering. Paling kalau terjadi di rumah bicara dengan ayah dengan anak, paling satu arah. Jam berapa pulang sekolah tadi? Ada PR enggak? Dia kan? Tengok bukunya. Syukur enggak, makan sekarang. Paling satu arah aja dia. Makan. Doakan istirahat ya, biar cepat bangun. Begitu saja. Tidak ada yang namanya dialog. Ya, sini nak duduk. Apa pelajaran tadi? Coba ceritakan ke Abi, gitu kan? Ceritakan. Kisah ini ya, kisah itu. Apa pelajaran bisa diambil dari kehidupan itu? Dari yang disampaikan guru kamu tadi. Apa yang bisa kita amalkan, nak? Begitu bagusnya. Ini dialog dia ini sangat memberikan perubahan dalam jiwa anak kita. Kan kebanyakan dialog kita hanya satu arah, kita aja yang ngomong gitu. Anak nggak dilibatkan, itu maksudnya. Yang kita aja merintah dia makan. Gitu kan? Udah selesai makan dah, tulis ini. Udah, salat, ke kamar, tidur. Udah selesai urusan. Besok lagi bangun lagi. Besok sore-sore jumpa lagi dengan anak kita. Dia sudah pulang dari sekolah, kita pulang dari kerja kita. Tidak berubah-berubah, tidak berpindah-pindah dialognya. Cuma nanya itu aja. Di apa yang dikenang oleh anak kita? Yusuf alaihissalam terselamatkan dari fitnah, ya, dari zina. Itu karena ingat nasihat ayahnya Yakub alaihissalam. Saking dekatnya Yakub dengan Yusuf, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yusuf dari hal yang buruk itu. Allah hadirkan wajah ayahnya di saat dia digoda oleh wanita itu. Teringat ayahnya langsung. Karena ayahnya selalu beri nasihat.
Ini kira-kira nasihat apa yang mau diingat anak kita? Teringat pun tidak dengan kita kalau kita tak pernah memberikan nasihat kepadanya. Nah itu. Kalau dulu para ulama beri nasihat ke anak itu sampai ditulis satu buku, Bang. Satu buku. Begitu dulu. Peran ayah itu penting. Peran bapak itu sangat menentukan. Kitab Bulughul Maram itu sebetulnya yang sekarang menjadi kitab yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, masyhur kitab. Itu asal kitab itu adalah nasihat untuk anak beliau yang ingin dihadiahkan kitab itu. Inilah panduan hidupmu, amalkan hadis Nabi ini, baik itu hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada, udah amalkan. Al-Baji juga mewasiati anaknya sehingga disebut dengan kitab Wasiatul Baji ya. Dan masih banyak para ulama yang menasihati anak mereka dengan lisan, bahkan dengan tulisan. Kalau kita mungkin mengarang buku sulit nih, ya bang ya, paling tidak kita tulislah surat untuk anak kita, kasih nasihat, baca surat ayah nih. Paling tidak itu kita lakukan, itu mesti kita lakukan, ya. Ayah menulis surat untuk anak, kira-kira mudah apa? Ringan apa berat? Sebutannya ringan, tapi sesungguhnya berat itu. Apa yang mau ditulis lagi? Kita bingung dia. Tidak ada bahan lagi yang mau ditulis sampaikan. Udah sana? Cukup, Bang? Baik. Jadi kita tahu untuk kajian kita menanamkan di antara tugas pokok kita mengawal akidah. Bagaimana caranya? Yang pertama apa tadi? Talqinkan kalimat la ilaha illallah, dikawal betul. Ya. Yang kedua adalah dengan menanamkan kecintaan di hati mereka kepada Allah. Arahkan anak-anak kita cinta kepada Allah dan selalu minta tolong kepadanya dan menghadirkan muraqabahnya serta beriman kepada qada dan qadarnya. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara berdialog iman di alam semesta ini. Kita kaitkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus guru-guru hari ini, tolong kaitkan ini dalam mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Insyaallah pembahasan masih tersisa banyak, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, ya, bimbingan, taufik, dan selalu diberikan kemudahan dalam majelis ilmu. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.